Memasuki masa tenang Pilkada serentak 2024, baliho dan spanduk serta alat peraga kampanye lainnya dibersihkan baik di permukiman warga maupun fasilitas umum. Hari Minggu kemarin, sejumlah petugas tampak menurunkan sejumlah spanduk dan banner peserta Pilkada yang masih terpajang di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Alat peraga kampanye ini dibawa ke kantor kecamatan sebelum diserahkan ke masing-masing tim pendukung paslon. Selama masa tenang Pilkada 2024, Bawaslu Jakarta akan melakukan patroli politik uang dan meminta para pengawas tidak takut saat melakukan patroli. Petugas Bawaslu diminta segera melapor serta membawa bukti foto saat menemukan pelanggaran dalam masa tenang. Bawaslu Jakarta mengerahkan lebih dari 15.000 pengawas dari tingkat TPS hingga provinsi. Pengawasan masa tenang terkait dengan praktek politik uang, kita berharap dengan apel ini bukan cuma sebatas seremonial dan simbolis, tapi menjadi bagian dari konsolidasi kami kepada seluruh jajaran, bahkan sampai tingkat pengawas TPS. Kita minta untuk sama-sama membuka mata dan telinga di wilayahnya masing-masing dan memberikan laporan, bahkan temuan kalau seandainya memang ada praktek politik uang. Sebelumnya Bawaslu RI menggelar apel siaga pengawasan tahapan masa tenang pemungutan suara Pilkada 2024 di Monas, Jakarta Pusat, sepekan menjelang pemungutan suara Pilkada serentak 2024. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang hadir dalam apel siaga meminta Bawaslu tidak tebang pilih dalam menjalankan fungsi pengawasan. Bawaslu dapat bersikap tegas, adil, dan tidak tebang pilih dalam menjalankan fungsi pengawasan. Jika ada sengketa pemilu, tolong dikawal penuh. Pastikan semua pihak mendapatkan haknya dan bisa mengajukan gugatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pilkada serentak 2024 akan berlangsung di lebih dari 545 wilayah, tepatnya di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Anda yang punya hak pilih bisa datang ke tempat pemungutan suara pada 27 November 2024 mulai pukul 7 pagi hingga 1 siang waktu setempat. Beragam upaya dilakukan Bawaslu menggandeng warga untuk mengawasi menciptakan pilkada damai, salah satunya dengan mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan segala bentuk pelanggaran kampanye yang terjadi selama masa tenang Pilkada 2024. Pelanggaran kampanye di masa tenang dapat dikenakan sanksi, mulai dari teguran hingga proses hukum jika terbukti berat. Seluruh peserta pemilu diingatkan untuk mematuhi aturan demi menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan damai. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, masa tenang Pilkada serentak 2024 dimulai sejak hari Minggu kemarin. Lalu bagaimana seharusnya Bawaslu mengawasi masa tenang dan apa saja pelanggaran di masa tenang yang kerap terjadi? Kita akan bahas bersama Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat JPPR, Rendy Umbo. Selamat sore, Mas Rendy. Ya, selamat sore. Mas Rendy, seperti yang kita kenal, kita tahu politik uang salah satunya. Selain itu, apa saja sebenarnya potensi pelanggaran yang kerap terjadi di masa tenang? Ya, selain politik uang sebenarnya yang kerap terjadi di masa tenang itu ya seperti biasa ya pelanggaran-pelanggaran masih adanya kampanye terselubung, ada kampanye di luar jadwal, alat peraga kampanye yang terjadi. Tapi yang paling potensial dan paling berbahaya bagi demokrasi yaitu politik uang. Ya, akan memberikan janji atau menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih, ya kan, untuk menggunakan hak pilihnya atau untuk tidak menggunakan hak pilihnya, Mas. Oke, itu kalau janji, kalau yang sebelum pencoblosan seperti yang kita kenal dengan serangan fajar, bahkan Litbang Kompas sudah mengeluarkan hasil survei kalau di 3 pilkada itu yang dilakukan survei bulan Oktober sebelum pencoblosan 27 November, kalau sebagian besar responden mengatakan wajar jika calon kepala daerah itu memberikan uang kepada calon pemilih. Itu bagaimana, Mas? Ya, itulah sebabnya. Sekarang kan masyarakat kita terpola dengan politik uang. Semacam sudah membudaya di masyarakat bahwa kalau pilkada atau kalau pemilu itu banyak uang yang beredar, kandidat atau pasangan calon tim kampanye memberikan dan masyarakat menerima. Oleh karena itu memang
yang paling penting dilakukan di sini pertama memang pendidikan pemilih, pendidikan politik bagi masyarakat. Ya kan, survei Litbang Kompas itu menunjukkan memang, dan bukan hanya survei Litbang Kompas, kami juga menyampaikan berbagai materi atau pendidikan pemilih di masyarakat. Masyarakat selalu ngomong itu kan. Oleh karena itu penguatan atau pendidikan politik bagi masyarakat itu penting, bahwa politik uang adalah bahaya demokrasi, merusak mental dan moral bangsa. Itu poin pertama. Kedua, penegakan hukum terkait politik uang itu juga yang paling penting. Kenapa? Nah, kenapa masyarakat dalam survei-survei itu ya menginginkan politik uang? Karena apa? Pengalamannya bahwa penegakan hukum atau penindakan terkait dengan politik uang itu lemah, ya kan? Sulit dengan alasan macam-macam lah, misalnya sulit untuk dibuktikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kalau misalnya penegakan terkait pidana politik uang itu dilakukan tidak neko-neko, tidak pandang bulu, ya kan? Ada dugaan kita strike, Bawaslu ada dugaan pelanggaran ditemukan, diproses. Bawaslu harusnya seperti apa, Mas Randy? Ya, itu yang saya sebut tadi, Bawaslu itu harus keras dan tegas dalam konteks ini. Sudah tahu kan, setiap hajatan pilkada maupun pemilu, kalau sudah mendekat pungut hitung, masa tenang, ya masa tenang ini jadi masa tegang, ya kan, karena menegangkan tim-tim kampanye bergerilya untuk menyasar pemilih dengan politik uang. Itu kan sudah dipetakan oleh Bawaslu mestinya. Nah, Bawaslu seperti apa yang saya katakan tadi, dia harus punya mental, punya insting dan intuisi sebagai pengawas pemilu yang sesungguhnya untuk menegakkan keadilan pemilu, keadilan pilkada, keadilan pemilihan. Apa itu? Kalau terjadi politik uang, itu ditindak, ya kan? Jadi memang Bawaslu kan punya strategi pencegahan dan penindakan. Nah, mencegah. Tapi kalau sudah ada pelanggaran, ditindak. Nah, penindakan pelanggaran yang tidak neko-neko, tidak pandang bulu tadi, itu yang mesti dilakukan oleh Bawaslu. Oke, Mas Randy, masa tenang itu harusnya seperti apa sebenarnya? Ya, masa tenang itu kan namanya masa tenang, hening, ya kan, bukan tegang, ya kan. Hening artinya keluar, selesai dari hiruk pikuk kampanye, ya kan. Kemarin kan kampanye kan, kampanye itu mengajukan visi misi, meyakinkan pemilih, ya kan, untuk memilih. Nah, selesai kampanye itu masa tenang, masa yang sudah tidak ada aktivitas apapun, aktivitas untuk meyakinkan pemilih, aktivitas untuk mengajak pemilih, atau aktivitas untuk apalagi mengintimidasi pemilih atau mengiming-imingi pemilih dengan imbalan atau uang atau materi lain. Itu masa tenang. Jadi masa yang memang digunakan keheningannya untuk masyarakat, pemilih merenung, berkontemplasi siapa kandidat pasangan calon yang terbaik menurut pasangan. Ya kan? Oke, kalau kampanye saja tidak boleh, apalagi politik uang di masa tenang ini ya, Mas Randy. Terima kasih, Mas Randy, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, JPPR, sudah berbagi pandangan bersama kami di Rumah Pilkada. Terima kasih, Mas Randy.